tip bertahan dalam hobi burung perkutut dan lainnya. Seperti apa Pak Bayu ini agar menjadi motivasi barangkali? Pertanyaannya, tip-tip yang saya gunakan, pengalaman saya selama ini saya bertahan breeding perkutut selama selama 20 tahun lebih, yaitu satu, kalau panjenengan sudah senang perkutut itu harus hobi dulu, harus senang dulu, jangan orientasi ke bisnis, walaupun nanti arahnya ke bisnis, tapi untuk saat ini harus hobi, harus senang terlebih dahulu. Yang saya katakan hobi atau senang itu, panjenengan harus banyak belajar tentang seluk-beluk dunia perkutut. Untuk awalnya kan pasti pahit ya. Jaringan pemasaran saya ya awalnya ya saya mulai dari kebetulan itu aja, ngobrol-ngobrol dengan siapapun yang kita ajak ngobrol, ya kita berusaha untuk ngomongin masalah perkutut itu Pak. Walaupun itu hanya sekilas, hanya sepele, tapi itu manfaatnya juga luar biasa Pak. Kenalkan produk Pak Bayu ini seperti apa? Ini kan kadang untuk menjadi peternak pemula itu kan masih belum pede ya. Ini Pak Bayu dulu ngelakonin seperti apa itu? Memperkenalkan produk yaitu awalnya saya dulu sering ikut lomba Pak, ikut lomba kesana kesini dengan membawa produk-produk dari BF yang terbaik kita perkenalkan di lomba-lomba. Ada beberapa burung yang dapat juara, terus ada burung yang kualitasnya bagus sehingga banyak didengarkan oleh teman-teman, ya dari itulah saya mendapatkan pasaran itu Pak. Memiliki burung yang dulu kualitas kejuaraan di lomba-lomba ya Pak? Alhamdulillah ada Pak itu. Berarti banyak apa ya, semacam prestasi Pak? Mungkin ada semacam gambarannya. Ada. Ini ada beberapa burung saya mendapatkan prestasi di Gunung Semar maupun di lomba-lomba di Jogja Pak ini. Itu tahun berapa itu Pak? Ini tahun sekitar 2015. Oh, udah cukup lama ya. Agak lama. Oh, pertanyaan dari teman-teman. Ada pertanyaan gini, ini Pak Bayu nih jarang lomba atau lama nggak nongol. Ini seperti apa tanggapan Pak Bayu ini? Tanggapan saya biasa-biasa saja Pak itu. Karena kan intinya kan di dalam breeding perkutut itu hanya dua Pak. Kita harus fokus di dalam breeding tentang masalah kualitas suara dan juga fokus di pemasaran itu Pak. Tapi kalau masalah lomba itu kan hanya sarana fasilitas salah satunya untuk menjual burung-burung kita di lapangan. Tetapi kalau burung kita berkualitas itu dengan adanya media sosial untuk saat ini Pak, itu sangat membantu sekali di dalam memasarkan produk-produk kita Pak. Maksimalkan jaringan medsos ya Pak ya? Betul sekali, apalagi dengan WhatsApp saat ini itu sangat membantu sekali Pak, dengan ada beberapa grup yang kita ikuti, di situ kan kita nanti bisa mencari pemasaran. Nah, pemasaran ini bisa melalui burung-burung terbaik kita yang kita rekam, kita share-kan ke grup, ataupun kita sehari-harinya memberikan pencerahan-pencerahan tentang masalah tutorial perkutut di situ Pak. Yang lalu atau beberapa tahun yang lalu Pak Bayu aktif mengisi rubrik seputar perkutut pengalaman ya Pak Bayu? Iya betul, ini istilahnya kami nggak sengaja Pak, istilahnya kan kami sering share ke YouTube melalui media majalah Gunung Pas, sehingga banyak sekali dikenal oleh kumanian terutama pemula. Dari situ beliau pada tanya satu persatu, daripada saya bersusah payah menjawab satu persatu, akhirnya saya bikinkan grup yang namanya SKM Sedulur Kumania, di mana grup tersebut anggotanya itu berasal dari seluruh Indonesia, bahkan ada yang di Malaysia, di Jepang maupun di Singapura Pak. Suatu-waktu bila ada teman-teman yang menanyakan tentang masalah perkutut, ya kalau bisa saya jawab ya akan saya jawab itu Pak. Pada saatnya kita mengalami drop, pada saatnya kita mengalami lesu, bosan dan jenuh gitu Pak. Tapi kita juga harus menyadari, misalnya kan perkutut ini kan merupakan sebagai seorang profesi atau penghasilan hidup saya itu Pak. Tapi kalau saya mengalami down atau lesu atau bosan di dalam breeding perkutut itu, ya nanti saya nggak akan mendapatkan rezeki Pak. Saya harus semangat apapun yang akan terjadi harus kita siasati, harus ada solusinya Pak.
Solusinya ya harus kita banyak belajar tentang dunia seluk-beluk perkutut, dari apa istilahnya pemilihan perkutut yang bagus, cara perawatan perkutut untuk lomba, cara memilih perkutut, dan cara breeding perkutut menghasilkan bulu-bulu yang berkualitas, dan masih banyak lagi Pak. Oke. Awal menjual produk Pak Bayu ini berapa ribu waktu awal-awal itu? Ini kan menarik juga ya nih. Sebenarnya saya malu saya seperti itu. Terus terang aja, saya dulu waktu awalnya cari pemasaran tuh Pak ya, saya dulu tuh begitu produk pertama itu saya jualnya di pasar. Oh gitu ya. Di pasar Ngasem atau pasar sekarang itu Iya. pasar pasti itu Pak. Iya. Itu di situ Pak, karena saya masih bingung itu harus saya jual di mana. Akhirnya saya jual di pasar burung tuh, walaupun pelakunya hanya sedikit saja, tapi saya merasa bersyukur itu Pak. Itu Ya itu apa ya, itu batu lompatan gitu ya. batu lompatan itu Pak. Itu dengan adanya media sosial, WhatsApp, Facebook, dan lain-lainnya, jelas itu akan menolong sebagai seorang pembreeding untuk mempromosikan produk-produknya ke pengmania lainnya. Dengan seperti itu, jelas pasar tradisional yang awalnya saya jajaki sekarang udah saya tinggalkan sama sekali. Saya nggak melayani pasar lagi Pak. Saya istilahnya levelnya udah mulai naik lagi, istilahnya dari satu lomba ke lomba lainnya, seperti itu Pak. Apa yang menjadi motivasi untuk terus mengembangkan hingga apa ya, burung tersebut, farm Anda terus menjadi lirikan meskipun akhir-akhir ini jarang atau tidak di event lomba? Apa tip khusus agar tetap bisa semangat gitu loh Pak? Tip khusus yang saya jalankan di dalam breeding perkutut yaitu saya konsentrasi penuh Pak, konsentrasi penuh dalam berternak perkutut. Misalkan mengcrossingkan untuk menghasilkan burung-burung yang berkualitas bagus, seperti itu Pak. Sudah menjadi apa ya, usaha yang menekuni perkutut semakin membaik, atau minimal breeding burung itu menjadi bagian dari ekonomi yang bisa dikembangkan oleh siapa saja, termasuk Pak Bayu. Pesan Pak Bayu kepada para pemirsa atau kepada para peternak yang masih baru-baru ingin apa ya, mencontoh barangkali, ini apa pesan Pak Bayu kepada mereka, teman-teman kita yang belum barangkali ya? Pesan saya kepada seorang pengmania atau seorang pengmania pemula yaitu belajar terus Pak, belajar terus, jangan bosan untuk menekuni dunia perkututan. Karena kalau memang benar-benar ditekuni dunia perkututan, Anda sebagai seorang pembreeding itu hasilnya akan luar biasa. Jadikanlah hobi Anda sebagai profesi atau penghasilan bagi kehidupan Anda. Bagi pemirsa penghobi yang ingin menekuni dunia breeding perkutut, kami tidak bisa menjelaskan secara detail tentang dunia perkututan melalui video ini. Untuk lebih jelasnya, panjenengan bila ingin bersilaturahmi bisa datang ke Jalan Imogiri Timur kilometer 13, Perum Bumi Trimulya Permai, Blok 3 nomor 1, Sindet, Jetis, Bantul, Yogyakarta, atau WA saya ke nomor 0838385429. Kami akan senang hati apabila panjenengan mau berita perkututan, kami jawab dengan senang hati. Ini kandang yang tadi saya ceritakan, awal mulanya saya hanya mempunyai beberapa kandang saja. Sekarang ya alhamdulillah saya sudah mempunyai 100 pasang kandang perkutut Pak. Seperti ini, seperti dengan ini bubuk saya, ini syukuri Pak, kita syukuri, saya tekuni selama belasan tahun, saya bisa sukses, saya bisa mempunyai kandang sebanyak ini, bisa bertahan sampai 20 tahun, alhamdulillah.